Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ferdi, NIM F1E1 19131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ESCM dari mata kuliah SCM untuk memenuhi tugas UTS. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Langsung saja kita masuki ke poin pertama, yaitu pengertian ESCM atau Sistem Informasi Supply Chain Management. ESCM sendiri merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasakan, bahan-bahan, atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi ataupun sisi supply. ESCM sendiri merupakan kebalikan dari ECRM, di mana pada ESCM lebih menekankan pada sisi supply-nya, yaitu supplier dan distributor yang digunakan, sedangkan pada ECRM lebih menekankan sisi demand-nya, yaitu konsumen perusahaan. Di poin kedua, kita akan membahas tentang aliran penting dalam ESCM. Nah, ESCM sendiri memiliki 3 aliran penting yang harus dimiliki agar ESCM itu dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu aliran produk secara fisik. Nah, produk secara fisik sangat menentukan bagaimana ESCM berlangsung, karena produk harus terlihat secara fisik dan kondisinya benar-benar bagus dan juga dapat dilihat dengan sekasat mata dan tidak ambigu ataupun tidak random. Maka produk secara fisik sangat menentukan bagaimana aliran dari suatu ESCM. Yang kedua yaitu aliran uang sebagai bukti pembayaran. Nah, dalam ESCM aliran uang bukan hanya cash ataupun secara langsung, tapi juga dapat melalui berbagai merchant di mana menggunakan uang elektronik, sehingga aliran uang dan bukti pembayaran sangat menentukan bagaimana ESCM dapat berlangsung. Yang ketiga yaitu aliran informasi berkaitan dengan aktivitas jual beli. Dalam ESCM, histori ataupun bukti pembayaran itu terekam dalam suatu informasi di mana para penjual dan pembelinya dapat melihat informasi dari transaksi jual beli mereka, sehingga aliran informasi yang baik dari aktivitas jual beli sangat menentukan bagaimana ESCM dapat berlangsung dengan lancar. Kita masuki ke poin ketiga yaitu komponen-komponen dalam ESCM. ESCM sendiri memiliki 5 komponen penting yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu supply chain replenishment ataupun pengisian rantai pasok. Nah, jika suatu SCM ataupun ESCM mereka harus memiliki pengisian rantai pasok yang berkelanjutan sehingga ESCM dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan. Maka pengisian rantai pasok harus benar-benar diperhatikan agar komponen-komponennya dapat terpenuhi. Di mana jika tidak ada rantai pasok yang berkelanjutan, maka produk akan berhenti sehingga ESCM dapat tidak terjalani ataupun tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu collaborative planning. Nah, collaborative planning sendiri yaitu mengkolaborasikan berbagai rencana menjadi suatu rencana yang sangat kompleks ataupun bisa dibilang rencana yang paling efektif, sehingga dalam ESCM berbagai planning atau perencanaan itu dikolaborasikan sehingga menjadi suatu rencana yang benar-benar efektif ataupun se-efisien mungkin dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu collaborative product development ataupun kolaborasi manajemen produk. Nah, dalam ESCM, manajemen produk sangat perlu dikolaborasikan dengan baik sehingga dapat menghasilkan tindakan yang efektif dan juga produk yang efektif ataupun produk yang dapat memiliki nilai jual tinggi. Maka dikolaborasikan dengan produk manajemen produk lain sangat diperlukan dalam komponen yang harus memenuhi ESCM. Yang keempat ini adalah yang paling penting bisa dibilang yaitu e-procurement. E-procurement itu sendiri yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak atau web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, dalam ESCM sendiri, sepertinya poin keempat ini merupakan fungsi utama ataupun yang bisa dibilang adalah wajah dari ESCM. Karena setiap kegiatan ESCM itu tergantung kepada software dan perangkat lunak ataupun koneksi internet. Jadi semuanya bergantung pada digitalisasi dan juga teknologi informasi sehingga ESCM dapat berlangsung secara efisien, efektif dan juga mobile sehingga dapat dijangkau oleh berbagai macam pihak dan juga dari wilayah yang jauh ataupun dapat mempermudah segala transaksi jual beli.
Yang kelima yaitu e-logistik. Nah, karena sudah produknya dapat jual melalui e-procurement, transaksi e-procurement, dan juga yang lain sebagainya, maka logistiknya juga harus menjadi e-logistik, di mana kita dapat melihat di mana sudah produk kita sudah diantar ataupun sudah disuplai, sejauh mana sudah logistiknya berjalan, maka e-logistik sangat penting untuk memantau di mana produk kita sudah ditransaksikan ataupun sudah disuplai. Jadi, 5 komponen ini sangat menentukan bagaimana SCM dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat, kita masuk ke 5 aspek pengembangan yang perlu dipersiapkan dalam ESCM. Sebelum kita membuat ataupun menerapkan ESCM, maka 5 aspek pengembangan ini perlu kita persiapkan. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama yaitu consumer management. Consumer management selanjutnya yaitu katalog management, ketiga order management, keempat delivery management, dan akhirnya itu inventory management. Nah, 5 aspek ini sangat menentukan bagaimana pengembangan dari suatu ESCM dapat terus berkembang sehingga menghasilkan bisa dibilang performa yang lebih baik. Nah, kita masuki ke yang pertama, yaitu consumer management. Nah, consumer management ini tugas utamanya itu untuk mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen baru biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan mudah. Nah, consumer management ini bisa dibilang bagaimana kita manajemen konsumen yang ingin membeli produk pada kita dengan kita memberikan suatu kayak fasilitas pendaftaran ataupun fasilitas aplikasi yang dapat dengan mudah membuat para konsumen melihat ataupun manajemen bagaimana pasar atau produk kita. Nah, yang kedua itu katalog manajemen. Katalog manajemen memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Katalog manajemen ini sangat berperan penting bagaimana keeksistensian dari produk kita. Karena jika katalognya bagus, maka para konsumen dapat melihat produk kita dari berbagai aplikasi ataupun dari berbagai aspek sehingga menarik minat mereka untuk membeli produk pada kita. Maka katalog yang baik, manajemen katalog yang baik dengan membuat suatu player ataupun sebuah iklan ataupun buku-buku yang berkaitan dengan produk kita menarik mungkin, maka itu akan meningkatkan minat dari pelanggan itu sendiri. Maka katalog manajemen sangat menentukan daya minat dari suatu produk. Yang ketiga yaitu order management. Nah, setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali berbagai produk melalui katalog manajemen tadi dan apa jasa yang ditawarkan, maka dilanjutkan dengan melakukan pemesanan atau order. 2 aliran kegiatan yang harus dicermati yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Transaksi jual beli di dalam dunia maya pun memerlukan dokumentasi secara prasyarat terjadinya interaksi yang sah secara hukum. Nah, setelah kita melihat konsumen melihat bagaimana produk kita, maka dia akan mengorder untuk membeli produk kita. Nah, order manajemen itu sendiri memiliki peran penting di mana kita harus mempunyai suatu aplikasi ataupun aliran manajemen bagaimana cara para konsumen itu memesan produk kita. Yang dibilang tadi, bagaimana yang harus diperhatikan di mana aliran informasi dan aliran keuangannya. Nah, itu tadi kita harus memberikan informasi sedetail mungkin mengenai bagaimana cara mengorder produk pada perusahaan kita dan bagaimana aliran keuangan ataupun cara pembayarannya sehingga konsumen dapat membelinya. Itu tadi yang paling penting dalam order manajemen harus benar-benar dibikin seperti bisa dibilang seperti SOP ataupun supply chain-nya. Kita lanjut ke delivery management. Nah, setelah pengiriman produk ini dibeli ke konsumen, untuk barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download PTP, file transfer protokol, dan sebagainya. Barang berbentuk fisik dibutuhkan aktivitas pengiriman produk oleh kurir. Beberapa informasi yang diperlukan yaitu tanggal produk diambil, kurir yang dipercayakan untuk mengirim produk, tipe pengemasan packaging, durasi pengiriman, dan sebagainya. Setelah konsumen melihat produk, setelah mengorder, maka yang kita lakukan adalah dengan mendelivery ataupun mengirimkan barang itu kepada tangan konsumen. Nah, dari delivery management ini kita harus benar-benar tahu bagaimana cara produk kita bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik dan selamat ataupun bisa dibilang dalam kondisi prima. Maka itu tadi kita perlu memperhatikan kapan tanggal produk diambil, kurir ataupun mitra yang bisa mengantarnya,
Terus bagaimana pengemasan dan packaging-nya rusak atau tidak jika melalui perjalanan ini ataupun sebagainya. Terus durasi pengirimannya sampai ke tangan konsumen dan hal-hal lainnya. Sehingga delivery manajemen sangat perlu diperhatikan agar barang dapat dengan selamat sampai ke tangan konsumen dan tidak menimbulkan kecewaan. Yang terakhir dari aspek yang perlu diperhatikan yaitu inventory management. Berdasarkan order manajemen dan delivery manajemen, perusahaan harus mengatur pengambilan barang di gudang. Inventory management harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pembuatan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengolahan inventory yaitu kapan waktu yang pengambilan produk dari gudang harus dilakukan berapa banyak kuantitas produk yang harus diambil dengan memperhatikan berbagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss dan sebagainya. Nah, jadi setelah kita mengorder dan kita mengantar produk, maka kita juga harus memperhatikan inventory ataupun gudang kita. Maka masih tersediakah produknya untuk beberapa bulan ke depan, dan bagaimana minat dari pasar, apakah bisa menghandle dari jumlah kuantitas ataupun barang yang tersedia di gudang kita. Maka inventory management sangat dibutuhkan untuk memprediksi hal-hal tersebut agar produk kita dapat terus berlanjut dan tidak putus di pasaran. Kita lanjut ke poin terakhir yaitu manfaat ESCM dalam sebuah organisasi. ESCM sendiri itu manfaatnya sangat banyak ya karena dia berbentuk internet sehingga dapat dijangkau oleh berbagai macam pihak dari wilayah yang jauh ataupun wilayah yang dekat sehingga pemasarannya sangat luas. Salah satu pemanfaatan ESCM yaitu pada organisasi. Nah, dari sisi organisasi, ESCM sangat bermanfaat untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu menciptakan kolaborasi antar pemasok. Kedua, meningkatkan proses produksi secara optimal. Tiga, meningkatkan flow of material atau produksi setiap rantai supply. Keempat, keterbukaan informasi, flow of information pada setiap rantai supply. Lima, prediksi atau forecasting, permintaan terhadap produk atau layanan. Dan meminimalkan biaya dalam rantai pasokan. Ketujuh, mengoptimalkan manajemen inventory. Dan terakhir yaitu meningkatkan proses distribusi produk untuk setiap rantai supply. Nah, itu tadi banyak sekali manfaat ESCM, di mana kita dapat meminimalkan biaya, mengoptimalkan manajemen inventory, meningkatkan proses distribusi, serta dalam keterbukaan informasi sangat mudah diakses oleh siapapun. Sehingga kita bisa menjangkau produk kita lebih luas dan pasar kita juga lebih luas dan juga penerima manfaatnya pun juga ikut luas. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin adalah bagaimana kita memenuhi standar-standar tadi agar ESCM berjalan dengan baik dan juga mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dan kita harus cermat dalam menghadapi berbagai hal, salah satunya contohnya penipuan. Kita harus benar-benar mengetahui detail dari bagaimana suatu perusahaan tersebut, bagaimana mereka menjalankan ESCM-nya sehingga kita tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka manfaatkanlah ESCM sebaik mungkin dan seefektif mungkin untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, sekian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang mendengarkan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Ramadan.